Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10, Lembaga Alkitab Indonesia menyematkan judul atau tema perikop ini, Tuan dan Hamba. Nah, demikian ayat-ayat yang dimaksud. Ayat 7, firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jarang kisah ini diangkat ke permukaan dalam setiap khotbah atau renungan. Tetapi sore hari ini saya mengajak saudara untuk memperhatikan kisah ini, peristiwa ini, cerita ini di dalam pembacaan kita sore hari ini. Ada yang menarik bagi saya untuk saya coba bawakan bagi kita renungkan. Firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat 10. Dan dari peristiwa ini kita akan melihat rahasia, kunci di mana kita di pemandangan mata Tuhan itu indah. Dari peristiwa ini kita belajar, kita melihat bagaimana rahasia agar di kemudian hari kita sebagai anak-anak Tuhan dipercayakan atau ditempatkan Tuhan pada posisi yang indah di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh, pada dasarnya bahwa setiap gerak kehidupan kita hari demi hari sebagai umat percaya, manusialah pada umumnya, hari demi hari sadar atau tidak bahwa apa yang menjadi pergumulan kita itu tidak tepat sasaran. Nah, saudara kaget kan? Dari alis mata saudara angkat setengah begini, saudara kaget. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa tanpa kita sadari, pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, itu adalah pergumulan yang tidak tepat sasaran. Itu sebabnya tema saya pada sore hari ini adalah hati seorang hamba. Dan dalam teks lain yang saya tambah di dalam judul ini adalah pergumulan yang benar di hadapan Allah. Nah, pergumulan yang benar itu seperti apa? Pergumulan yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa dan bagaimana? Nah, ini perlu kita bahas, ini perlu kita persoalkan hari-hari ini. Jangan sampai setiap pergumulan yang kita lakukan, tujuan hidup yang kita buat adalah pergumulan dan tujuan hidup yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang mau meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia gumulkan, apa yang hendak dia capai. Ternyata itu bukan suatu hal yang diinginkan oleh Tuhan, atau lebih tepatnya tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan inginkan.
Nah, banyak orang dalam menjalani kehidupan, dalam pergumulan hidup hari demi hari, dalam mencapai apa yang dia inginkan, baik itu karir, baik itu pekerjaan, baik itu bisnis, baik itu studi, dan lain sebagainya. Mungkin di pemandangan mata kita manusia selama ini adalah itu satu hal yang biasa, suatu hal yang wajar-wajar saja, dan memang itu perlu dicapai oleh semua orang. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa semua apa yang menjadi tujuan hidup manusia, ternyata banyak hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Loh, Om, kok bisa? Nah, ini yang akan kita perhatikan sore hari ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya jauh, saya mau katakan begini. Jika saya menyinggung atau saya berbicara tentang karir, tentang pekerjaan, tentang studi, itu bukan suatu hal yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Bukan. Tetapi itu bukan hal yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kalau studi, kalau pekerjaan, kalau karir, kalau bisnis yang menjadi prioritas utama kehidupan kita, maka kita mengabaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita raih dalam kehidupan kita. Jadi yang saya mau katakan adalah, kalau saudara bekerja, kalau saudara mau meraih kesuksesan di dalam banyak hal profesi yang Tuhan percayakan, jangan jadikan itu hal yang utama, tetapi jadikan itu suatu hal di mana hal itu adalah batu loncatan kita untuk kita hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini tidak bisa kita balik, karena Allah yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang mau diduakan dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita orang percaya, kita mengasihi Tuhan, maka prioritas utama hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan berkati kita dalam bisnis, kalau Tuhan berkati kita dalam usaha, Tuhan tolong kita dalam setiap karir yang kita kerjakan, maka jadikan itu sebagai sarana kita untuk kita hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Ini yang mau saya bawa untuk kita pahami dengan benar. Mengapa tadi saya katakan banyak manusia di bumi ini, banyak orang di luar sana yang bergumul sekuat tenaganya untuk meraih segala sesuatu yang ada atas dunia ini. Namun sayang, dia mengabaikan suatu hal yang penting, yang utama, yaitu hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menjadi besar di hadapan Allah atau di pemandangan mata Allah, kita ini berkenan untuk menempatkan posisi kita di hadapan Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang layak dan berhak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di mana Tuhan berada. Maka tolong saudara perhatikan peristiwa ini, apa yang dicatat dalam Alkitab mengenai tuan dan hamba. Nah, di sini kita akan melihat dua hal utama untuk bagaimana dalam kehidupan kita hari demi hari di muka bumi ini, apa yang kita kerjakan berhasil, apa yang kita gumulkan Tuhan campur tangan, apa yang kita mau raih Tuhan ada di dalamnya, dan benar-benar kita mencapai apa yang kita inginkan. Maka perhatikan dua poin yang ingin saya bahas hari ini dari peristiwa dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Dan saya berharap ketika hal ini, setelah ini saya sampaikan, maka kita punya suatu cara pandang yang berbeda untuk bagaimana kita menjalani kehidupan, untuk bagaimana kita menjalani kehidupan dalam karir kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita.
kita memiliki cara pandang yang berbeda. Karena kalau mau jujur, banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang memiliki cara pandang yang salah di hadapan Tuhan, karena memprioritaskan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah hal yang utama ketimbang kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ini beda-beda tipis. Ini tipis sekali perbedaannya. Kalau kita nggak punya kepekaan, kalau kita nggak jeli melihat kebenaran firman Tuhan, sulit untuk kita mau membedakan apakah ini benar atau salah. Apakah yang saya lakukan ini sungguh berkenan, indah bagi Tuhan atau tidak? Ini sulit sekali, karena bedanya tipis sekali Bapak Ibu. Dan kalau kita nggak punya kepekaan, kita nggak berserah untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka sulit kita membedakan hal ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dari penjelasan saya di awal tadi, kiranya ini dapat membawa pola pikir kita, cara berpikir kita kepada hal yang lebih dalam yang ingin saya sampaikan. Yaitu apa? Bagaimana supaya kita menjadi besar di hadapan Allah? Artinya di pemandangan mata Allah kita sungguh layak dan berkenan, indah bagi Dia. Yaitu kita harus memiliki hati seorang hamba. Nah, kalau saudara perhatikan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 10 tadi, di sana dikatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Catat ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Setelah Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan dan kita kerjakan, hendaknya kita harus punya prinsip seperti ini yang digambarkan dalam Alkitab. Dikatakan ini, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dalam teks asli terjemahan ini dia menggunakan kata doulos, hamba, jongos. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Tuhan percayakan kita segenap apa yang kita miliki hari ini, profesi yang Tuhan percayakan, maka lakukan itu dengan segenap hati. Tapi ingat, ini bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan profesi yang Tuhan percayakan adalah sarana untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan di dalamnya. Profesi-profesi yang Tuhan percayakan ini sarana. Baik Pak Dr. Daniel, baik saya sebagai pelayan, baik Om Yen sebagai bisnismen, usahawan, Om Joko sebagai pekerja lepas, apapun profesi kita hari ini, itu adalah sarana yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita hidup, beraktivitas, meraih cita-cita, menggapai dan menikmati berkat Tuhan, semua untuk menyenangkan Tuhan. Dan ini konsep yang jangan dibalik-balik dan diputar-putar seenaknya kita. Tidak bisa. Jadi untuk menjadi indah kita di pemandangan mata Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini hanya hamba. Jadi kalau berbicara hamba Tuhan, konteksnya itu jangan dipersempit hanya mereka yang melayani, atau saya sebagai gembala maka saya hamba Tuhan. Terlalu sempit konteks hamba Tuhan jika demikian pemikiran kita. Tapi kalau kita berbicara hamba Tuhan, kita semua ini hamba Tuhan. Kenapa? Karena awalnya sebelum Kristus mati di kayu salib, kita ini hamba dosa. Tapi setelah kematian Kristus, Alkitab katakan kita ini ditebus dan kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Artinya hidup kita perhambakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya mereka yang melayani atau yang berkhotbah. Jangan kita membatasi pengertian pemahaman tentang hamba Tuhan sempit seperti itu. Tetapi kalau kita bicara hamba Tuhan, kita semua Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, indah sekali kan kita hamba Tuhan. Nah, Maria berkata begini kepada Gabriel. Setelah Gabriel membawa berita yang awalnya mengejutkan Maria, bahwa
bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Oh, awalnya mungkin Maria dalam hatinya berontak, mana bisa? Apa kata orang tua, apa kata tetangga, apa kata teman? Saya dengan Yusuf kan baru tunangan, belum menikah. Masa mungkin saya sudah hamil? Tapi ketika diberikan penjelasan oleh Gabriel, kuncinya Maria berkata, jadilah padaku karena aku ini hamba Tuhan. Nah, Maria kan bisa ngomong, aku ini hamba Tuhan. Padahal dia wanita muda biasa, nggak punya profesi sebagai imam, dan dia bukan keturunan Lewi yang aktivitasnya di bait Allah. Dia wanita muda biasa. Tetapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Karena Maria paham, Maria mengerti bahwa hidupnya ada oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan dia memperhambakan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi saya katakan bahwa kunci agar untuk kita bisa menjadi besar di pemandangan mata Allah. Nah, seperti yang diajukan oleh anak-anak dari Zebedeus di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Suatu kali saat ibu dari anak-anak Zebedeus ini menghadap Yesus, dan ibu dari anak-anak Zebedeus ini ngomong sama Yesus, "Guru, bisa enggak ketika engkau menjadi raja atas segala raja, bisa enggak anak saya yang A duduk di sebelah kananmu dan yang B duduk di sebelah kirimu?" Nah, ibu dari anak-anak Zebedeus ini memperkarakan suatu hal agar supaya anak-anaknya itu menjadi yang besar di pemandangan mata Allah. Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi pergumulan. Ini adalah pergumulan yang benar, yaitu bagaimana kita bergumul dengan kehidupan kita agar supaya kita kelak di pemandangan mata Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang layak bersama-sama dengan Dia. Artinya di pemandangan mata Allah kita ini anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga kita layak menikmati keindahan, kemuliaan surga yang disiapkan oleh Tuhan. Nah, mestinya ini yang harus menjadi pergumulan utama kita, yaitu kita berlomba-lomba, kita bergumul untuk kita menjadi yang besar di pemandangan mata Tuhan. Selain kita bergumul dalam segala tujuan hidup kita di muka bumi ini, namun jangan jadikan itu prioritas utama, sehingga kita mengabaikan. Cari dulu kerajaan Allah beserta segala isinya, segala sesuatu di dalamnya, baru yang lain ditambahkan oleh Tuhan. Nah, ini konsep ini jangan kita putar balik, Bapak Ibu. Kadang jujur, banyak anak Tuhan lupa dengan konsep ini, lupa dengan kebenaran ini, sehingga yang menjadi prioritas utamanya adalah hal-hal fana di dunia ini, yang nanti juga pada akhirnya di kemudian waktu itu semua akan ditinggalkan, nggak dibawa. Nah, untuk supaya kita sungguh-sungguh dapat menikmati segala sesuatu yang kita kerjakan, cita-cita dan tujuan karir yang kita mau peroleh, mari kita berlomba-lomba untuk mau hidup dan menyenangkan hati Tuhan, karena inilah pergumulan yang benar itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau masuk lebih dalam hari ini. Jadi untuk menjadi besar di pemandangan Allah, kita mendapat tempat yang layak di hadapan Tuhan, kita dikatakan sungguh-sungguh adalah anak-anak milik kepunyaan Allah sendiri. Maka saudara perhatikan, yang pertama saudara perhatikan dari peristiwa ini, yang pertama yang perlu kita pahami, ciri seorang hamba yang benar, ciri seorang hamba yang layak di pemandangan mata Tuhan adalah hamba yang bekerja sepenuh hati untuk tuannya. Kalau kita lihat konteks ayat ini loh ya, ayat 7 sampai ayat 10. Jadi ciri hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang bekerja sepenuh hati untuk tuannya. Tuannya di sini bukan saya, tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan besar kita, Dia Raja kita, dan oleh Dia kita memperhambakan hidup kita.
Apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, nah kerjakan itu semaksimal kita. Nah ini dia ciri hamba yang baik, ciri hamba yang berkenan adalah menyenangkan hati tuannya. Dengan cara apa? Bekerja semaksimal mungkin. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kerjakan itu semaksimal mungkin. Jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan hari ini melalui firman Tuhan sore hari ini, saya percaya bahwa ada maksud yang indah bagi Tuhan, bagi kita pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, untuk kita menjadi besar di pemandangan mata Tuhan. Kita layak di pemandangan mata Tuhan. Nah, kuncinya adalah menjadi hamba Tuhan. Nah, ciri hamba Tuhan yang berkenan bagi Tuhan atau bagi tuannya adalah seorang hamba yang bekerja sepenuh hati untuk menyenangkan hati tuannya. Dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah paham ini, saya percaya kita tahu bagaimana apa prioritas hidup kita hari ini. Jadi prioritas hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Melalui apa? Melalui profesi yang Tuhan percayakan bagi saudara dan bagi saya. Di situ kita bekerja maksimal. Nah, ini nggak bisa kita balik-balik. Oh, saya bekerja dulu supaya nanti Tuhan disenangkan. Jangan. Senangkan Tuhan melalui aktivitas dan pekerjaan kita. Maka di situ Tuhan akan bereaksi di surga. Tuhan akan senang. Tuhan akan disenangkan dengan apa yang menjadi tindakan kita di bumi ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak orang Kristen di luar sana akhirnya capek menjalani kehidupan kekristenan? Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini. Ya jadi orang Kristen ya asal jadi orang Kristen lah. Dia nggak tahu tujuan utama, pergumulan utama itu apa. Karena bagi banyak orang pergumulan utama itu yang meraih sukses. Banyak orang yang menempatkan karir itu adalah tujuan utama, pergumulan pokok dalam kehidupannya. Bekerja dan diberkati adalah tujuan utama bagi banyak orang di luar sana. Ya bagi mereka, kalau mereka tidak mengerti firman, oke. Tapi bagi kita, kita harus mengerti hal yang benar. Yaitu apa? Untuk menjadi besar di pemandangan mata Tuhan. Untuk supaya kita indah di pemandangan mata Tuhan, kita harus menjadi hamba Tuhan. Dan ciri seorang hamba Tuhan yang layak dan berkenan bagi tuannya, yaitu hamba Tuhan ini atau hamba ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati tuannya. Demikian dengan kita. Dan jadi prioritas dan pergumulan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana cara menyenangkannya? Bagaimana supaya Tuhan kita yang kita sembah, Raja kita yang kita sembah ini senang dengan apa yang kita lakukan? Maksimalkan potensimu dalam setiap profesi. Kalau bekerja, bekerja yang serius, jangan bekerja yang aneh-aneh. Kerja maksimal. Apa profesi saudara hari ini? Lakukan itu semua segenap untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kehidupan semacam ini, yaitu kehidupan di mana kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Kita harus menjadi hamba yang benar dan baik. Itu sudah diberikan contoh oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus menemukan ini. Dan ini dapat menjadi referensi dalam kehidupan kita. Apa yang Paulus katakan? Apa yang sudah Paulus ajarkan? Filipi pasal 1 misalnya, ayat 21. Paulus katakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, biasa kalau ayat ini dibawakan di dalam acara-acara duka kematian. Tetapi hari ini bagi kita, apa yang dikatakan Paulus, kiranya ini menjadi suatu contoh dan teladan, peringatan buat kita untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan, hamba yang indah di hadapan Tuhan. Jadi Kristus adalah yang utama. Kristus adalah yang utama dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Dan Paulus katakan,
bagiku hidup adalah Kristus. Artinya bahwa kalau Paulus hidup, sekalipun harus hidup dalam keteraniayaan oleh karena Injil, dia rela. Dia rela untuk memperhambakan dirinya. Dia rela untuk mengerjakan itu, sekalipun itu aniaya, sekalipun itu penjara, sekalipun itu mara bahaya. Dia tetap lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan yang dia sembah. Maka dari itu Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalaupun nanti aku mati dalam pelayanan, aku mati untuk Kristus. Artinya bahwa tidak ada beban dalam hal ini. Paulus melakukan segala pekerjaan pelayanannya dengan enjoy. Paulus melakukan segala pelayanan dengan senang hati, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah hati. Makanya Paulus berani katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan di lain tulisan Paulus katakan, aku yang sekarang hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, saudara bisa nggak bayangkan perkataan ini? Perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati hamba yang memang mau menyenangkan hati Tuannya. Kalau kita bekerja setengah-setengah dan tidak memiliki orientasi yang benar, memahami hal yang benar tentang hamba Tuhan, wah, kita sulit untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi seorang hamba yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang memang memaksimalkan hidupnya, bekerja maksimal. Apa yang Tuhan percayakan, dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Baik pelayanan, kita harus kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Pelayan-pelayan Tuhan di sini, kerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah hati. Profesi-profesi saudara yang lain, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah hati. Dan kalau Tuhan percayakan banyak hal untuk kita kerjakan, berarti semakin banyak yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Alkitab katakan, semakin banyak yang Tuhan percayakan, semakin banyak hal yang dituntut Tuhan dalam hidup kita. Jadi bersyukur dengan apa Tuhan percayakan bagi kita hari ini. Sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, kerjakan itu dengan maksimal, belajar sungguh-sungguh. Jangan nanti sudah dekat-dekat ujian baru buka-buka buku, terlambat. Mau pendeta besar bagaimana, mau doakan saudara nggak mungkin lulus. Kan banyak murid-murid sekarang begitu. Nanti mau ujian baru minta om pendeta doakan. Memang kalau om pendeta doakan saudara lulus kalau nggak belajar? Nggak mungkin. Jadi dari jauh-jauh hari itu memang sudah persiapan materi-materi pelajaran yang mungkin nanti akan disodorkan sebagai soal dalam kehidupan atau ujian. Jadi jangan kebanyakan kebiasaan kan begitu. Nanti mau ujian, om nanti tolong doakan ya om ya, minggu depan anak-anak mau ujian. Lah, kalau dia nggak belajar ya sama aja. Jadi dari awal memang sudah didorong untuk belajar. Kalau kita paham kita ini hamba Tuhan, apa sikap seorang hamba yang benar? Yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal, termasuk pelajar, anak siswa, anak kuliah, kerja, belajar dengan maksimal. Jangan nanti mau ujian, Pak doakan saya, biar Papa doa puasa pun kalau nggak belajar nggak akan naik kelas. Nggak bisa begitu. Jangan kita tabrak-tabrak aturan main Tuhan. Kan banyak kan begitu. Jangan lupa nak, minggu depan ujian, doa puasa ya. Memang doa puasa mau tolong saudara kalau saudara nggak belajar. Enak aja. Jangan punya iman yang as kebablas. Nggak ada begitu. Om tolong om, besok saya mau menghadap rekan-rekan bisnis om. Mudah-mudahan ini bisnis bisa gol. Kalau saudara cuma di tempat nggak ada negosiasi lah dari awal bikin pendekatan, nggak mungkin dapat proyek. Benar nggak? Nggak mungkin. Bagaimana kita mulai dari awal, ada relasi, ada hubungan, ada komunikasi, berjalan terus itu waktu, sampai pada waktunya ada proyek. Yang lain menawarkan proposal, enggak, sudah disiapkan untuk om-om yang kerja. Nah itu, karena sudah dari awal membangun hubungan yang baik. Bukan ujuk-ujuk datang om besok saya ngomong, aduh gak ada itu.
harus menjadi hamba yang baik, Bapak Ibu. Orang hamba yang baik apa? Dia bekerja maksimal untuk menyenangkan hati tuannya. Apapun yang disuruh oleh tuannya, dia pasti kerjakan itu. Demikian kita, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini, apapun itu profesi kita, kerjakan itu dengan maksimal. Dan jangan yang aneh-aneh. Kerja lurus saja, kerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya percaya di situ Tuhan campur tangan memberkati kita. Nah, coba sekarang Pak Hila nggak mungkin dapat berkat kalau keluarnya sore jam 3 jam 4. Mana ada lagi penumpang hari itu? Nggak ada ya Pak Hila ya. Paling dapat pun sedikit. Tapi kalau mau diberkati dari pagi sudah keluar. Nah, sebelum jalan udah berdoa dulu. Serahkan hidup, serahkan aktivitas sama Tuhan. Jalan, wah, pas jalan langsung telepon, Pak Hila bisa jemput nggak di sini? Ya, itu dia. Karena memang kita punya kesungguhan serius untuk bekerja, serius. Nah, coba tanya Tante Astrid, ya Tante Astrid ya, bisa akhirnya. Charlene Roti bisa ada di Roti, karena memang beliau kerja keras. Dan Tuhan tahu kalau kerja keras ya pasti diberkati. Malas-malas nggak mungkin. Dan Charlene Roti saya promosi sedikit. Charlene Roti banyak varian rotinya. Dan enak-enak Pak Dokter Sulasa. Enak. Kemarin saya Om ada testernya Om. Apa Bu? Wah, hijau-hijau, putih-putih. Apa ini puding atau apa? Puding mau bilang puding. Bukan, mau bilang, wih enak lah itu puding itu. Puding apa namanya Bu? Ya pokoknya itulah, enak. Saya recommended itu untuk saudara cicipin. Charlie Cake di Rute, luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu, jadi seorang yang hidup bagi Tuhan. Nah saya baca dulu 2 Timotius pasal 2 ayat 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Nah, apa yang Paulus katakan di sana? Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, Bapak Ibu, ciri seorang hamba yang berkenan, indah di hadapan Tuhan adalah dia tadi saya katakan apa? Bekerja maksimal dengan apa yang Tuhan percayakan. Yang berikut saudara perhatikan, seorang hamba yang benar-benar bekerja maksimal untuk menyenangkan hati tuannya. Dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Artinya sebagai hamba kita harus melayani Tuhan dengan profesi yang Tuhan percayakan. Kita nggak memusingkan dengan keadaan kita hari-hari ini. Artinya apa? Terserah dunia ini mau tidak berubah, mau corona ini mau tetap ada, orang mau jelekkan kita, kayak orang mau merancangkan kejahatan bagi kita, kayak tanpa kita tahu, kita nggak pusing. Yang menjadi tujuan kita adalah hidup dan menyenangkan hati Tuhan dan bekerja secara maksimal. Kita nggak memusingkan diri kita. Kenapa? Karena kita sebagai prajurit Kristus, Tuhan yang akan membela keberadaan kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Silakan orang mau merancangkan hal yang buruk bagi kita. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat, apalagi cuma rencana orang. Amin. Apalagi cuma reka-rekaan manusia yang mau menjebak, mau menjatuhkan, mau mencelakai kita. Mudah bagi Tuhan untuk memutarbalikkan itu semua menjadi berkat dalam hidup. Mudah bagi Tuhan. Asalkan kita nggak sibuk memperhatikan diri kita. Artinya apa? Kalau kita mau bekerja keras, mau memaksimalkan potensi, kerja itu sekalipun merosot daging ini, saya tetap mau menyenangkan hati Tuhan dengan profesi yang Tuhan percayakan. Nggak pusing. Karena seorang prajurit yang baik, dia nggak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Oh, aku nanti makan apa ya? Oh, aku nanti diberkati Tuhan nggak ya? Oh, aku nanti ditolong Tuhan nggak ya? Aduh, itu pertanyaan-pertanyaan konyol menurut saya. Nggak usah pusing dengan hal itu. Tuhan lebih tahu bagian Tuhan atas kita umat-umatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana bagian kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kita ngomong kita anak Tuhan, kita ngomong kita hamba Tuhan, tapi tidak maksimal bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, boceng di kita enggak kalau seperti itu. Boceng di.
kehidupan sebagai prajurit kerajaan Allah ini harus mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya banyak loh anak Tuhan, banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Banyak yang tidak paham soal hal ini. Nah, bagi kita di tempat ini beda. Kita disingkapkan kebenaran firman Tuhan agar supaya apa? Kita hidup, beraktivitas, memaksimalkan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini kita akan indah menjalani kehidupan kekristenan kita. Oh, biar tantangan, kita enjoy. Biar masalah, oh kita nggak hirau. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubah itu semua. Sanggup mengubah apa yang tidak baik menjadi baik dalam hidup. Jangankan ancaman mara bahaya, niat orang bermaksud jahat bagi kita, kutuk maut aja dirubah Tuhan jadi anugerah bagi kita. Kenapa kita harus takut yang lain? Bukankah roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar? Amin. Roh itu kuasa yang ada dalam hidup kita, itu kuasa yang dahsyat loh Bapak Ibu. Jangan abaikan, jangan remehkan itu. Bagi setiap kita pribadi-pribadi ada kuasa Allah dalam hidup saudara. Maksimalkan itu. Hadapi tantangan dengan kuasa itu. Hadapi pergumulan itu dengan kuasa itu. Jangan abaikan itu. Banyak loh kita lupa akan hal itu. Banyak loh kita lupa. Padahal itu semua Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, letakkan dalam hidup kita jauh-jauh hari sebelum kita ada. Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Oh, betapa indahnya kita anak-anak Tuhan. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Apa yang Alkitab catat di sana? Demikian firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini dia. Sampai di situ dulu, saya belum lanjut kalimat berikut. Sampai di situ dulu. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya apa? Kalau saudara sudah memproklamirkan dirimu sebagai anak Tuhan, senangkan hati Tuhan sampai Tuhan panggil saudara. Jangan memperhambakan dirimu kepada hal lain selain Tuhan. Amin. Jangan perhambakan dirimu selain Tuhan dalam hidup kita. Karena kita nggak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Ingat firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau ada hamba yang mengabdi kepada dua Tuhan, artinya hatinya bercabang. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Itu artinya apa? Munafik kan? Jangan kita hidup munafik di hadapan Tuhan. Dan emang Tuhan nggak tahu hal itu. Oh, Tuhan tahu. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Kalau sekali Tuhan, tetap Tuhan sampai Tuhan datang kalian tuh. Jangan memperhambakan diri kita dengan hal ini. Nah, ini masih abstrak. Hal lain ini apa? Masih abstrak kan? Ya, bisa saja kita mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan. Bisa saja hati kita ini mencabang. Di lain sisi kita katakan kita anak Tuhan, tapi di lain sisi kita mencintai dunia. Kita memperhambakan diri kepada dua Tuhan ini. Oke, lanjut kepada konteks ayat ini. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Oh, itu otomatis. Nah, coba istri-istri, saudara diduakan oleh suami. Wah, gak bisa. Oh, gak bisa. Tidak bisa. Kurang apa saya? Memang saudara gak kurang sih, tapi suamimu yang rasa kurang. Itu kalau suami-suami yang nggak takut akan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita di sini semua suami-suami yang takut akan Tuhan. Amin. Om Yeng lihat saya terus dari tadi, nah saya jadi malu deh. Jadi Bapak Ibu, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, yang sudah ikut materi saya tentang Mamon, tahu apa itu Mamon. Amin.
Yang sudah ikut materi saya tentang mamon tahu apa itu mamon. Apa itu mamon yang ikut materi saya beberapa bulan lalu atau tahun lalu? Mamon itu segala sesuatu yang kita anggap bahwa itu dapat menolong kita. Mamon itu bisa uang, mamon itu bisa segala kemampuan kelebihan kita bisa jadikan itu mamon. Apapun talent kita, apapun yang ada dalam hidup kita, hati-hati, kita bisa jadikan itu mamon. Dan Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau diduakan. Kalau Tuhan percayakan kita banyak hal, mamon dalam hidup kita, pergunakan itu sebagai sarana untuk kita mengikatkan diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya ya, pulang di rumah baru saudara lanjut ayatnya. Jadi kalau ada mamon yang Tuhan percayakan, mamon itu apa sih Om? Uangmu, kelebihanmu, kekuatanmu, apapun itu dalam hidup kita, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu mamon namanya. Pergunakan itu untuk mengikatkan diri kita bersama dengan Tuhan. Karena ada waktunya mamon itu gak dapat menolong kita. Mamon itu dapat menolong kita selama kita ada di bumi ini, dapat membantu kita. Tetapi tidak dapat membantu sampai ke kekekalan. Nggak bisa. Jadi selama mamon Tuhan percayakan dalam hidup kita, pergunakan itu untuk mengikatkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, kita harus kembali ke konteks sebagai hamba yang benar dan yang baik. Jadi hamba yang benar, hamba yang berkenan bagi Tuhan adalah dia tidak memusingkan dirinya. Dia rela bekerja maksimal untuk menyenangkan hati Tuhannya. Sekalipun badannya, sekalipun hidupnya itu hancur, dia tetap menyenangkan hati Tuhannya. Nah, ini yang indah bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, dan contoh yang indah bagi kita sebagai panutan kita, bagaimana kita belajar menjadi hamba yang baik dan yang berkenan bagi Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu contoh yang tepat. Jangan jadikan saya contoh, salah. Jangan. Tuhan kita Yesus Kristus, dialah hamba Tuhan yang luar biasa. Kita harus mengarahkan mata kita kepada dia. Pola hidupnya, cara kerjanya, pola pikirnya, bagaimana menyenangkan hati Bapa di sorga. Yesus contohnya, Yesus panutannya, Yesus teladan kita. Nah, ini indah sekali. Ya, kalau saudara jadikan hamba Tuhan yang ada di bumi ini sebagai panutan hidup, bisa-bisa aja sih. Tetapi satu hari kalau saudara tahu kelemahannya, saudara terbentur dengan kelemahannya, saudara jadi kecewa. Maka itu kita harus arahkan pandangan kita, belajar sama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hamba Tuhan yang luar biasa. Dia hamba Tuhan yang memang mengabdikan dirinya sampai mati di kayu salib hanya untuk menyenangkan hati Bapa yang di surga. Nah, kita demikian. Yesus sebagai contoh dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, hamba yang baik, hamba yang berkenan, hamba yang indah di pemandangan mata Tuhan adalah hamba yang memberikan hidupnya untuk bekerja secara maksimal untuk menyenangkan hati Bapanya. Yang kedua, seperti apa ciri seorang hamba yang baik, yang indah, yang berkenan di hadapan Tuannya? Yang kedua adalah hamba yang berkenan, hamba yang layak adalah hamba yang dalam hidupnya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Ya, namanya juga hamba. Kalau kita nggak dengar-dengaran, ya bukan hamba gitu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh bos kita, oleh majikan kita harus kerjakan. Kalau enggak, kita bukan dikatakan hamba yang setia. Kalau enggak demikian, ya jangan berpikir bahwa kemudian kita akan mendapatkan upah sesuai dengan yang kita harapkan. Ini dalam konteks kehidupan keseharian. Bagaimana dengan konteks kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya sama. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan,
apa yang difirmankan oleh Bapa di sorga, lakukan itu tanpa tawar-tawar. Lakukan itu dengan segenap hati. Tuhan bilang A, lakukan A. Tuhan bilang B, lakukan B. Tuhan bilang C, lakukan C. Nggak ada tawar-tawar. Firman Tuhan nggak ada tawar-tawar. Firman Tuhan juga bukan hanya berlaku untuk jemaat, tapi bagi saya pun itu berlaku. Karena firman Tuhan itu apa Alkitab katakan? Pedang bermata dua, kena situ kena sini. Menegur situ menemplak saya, memperingati situ mengingatkan saya juga. Nah, tadi pagi saya menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dalam poin yang ketiga, itu saya berbicara tentang pribadi saya. Karena memang firman Tuhan itu menyangkut pelayanan saya di tempat ini. Dan itu saya aplikasikan, saya bawa untuk jemaat masuk ke dalamnya. Maka itu saya katakan, di tempat ini jemaat saya beri kesempatan untuk teropong saya dari tempat duduk saudara. Teropong saya, lihat saya, apa kekurangan saya. Sampaikan itu. Demikian dengan yang ada di samping kiri kanan saya, pelayan-pelayan yang ada di depan sini. Saudara, silakan teropong satu persatu mereka yang ada di sini. Kalau salah, sampaikan itu. Sampaikan itu kepada saya. Tadi pagi saya katakan, kita akan kerjakan itu secara maksimal dan sungguh-sungguh. Membuat segala pelayanan di sini menjadi benar dan baik, indah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, seorang hamba yang baik, seorang hamba yang setia, seorang hamba yang berkenan adalah menuruti segala apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jika demikian, kita nggak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan kita. Nah, dalam hal ini konteks kita sebagai anak Tuhan, kita nggak mungkin berkenan kalau kita nggak melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saya mengangkat kembali ayat yang tadi pagi saya bacakan, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Ayat ini kalau kita bahas, khusus ayat ini akan menyentuh setiap pribadi lepas pribadi termasuk saya. Bayangkan, makan minum aja diatur oleh firman Tuhan. Makan minum. Nah, selama ini kita menganggap bahwa makan minum itu ya biasa lah, om cukup berdoa haleluya puji Tuhan amin ya nikmati. Hei, sudah enggak engkau makan minum engkau memuliakan Tuhan? Sudah enggak ketika engkau minum kopi, minum teh, makan kue, makan soto, makan roti Carlin cake, sudah enggak saudara mempermuliakan nama Tuhan? Om Tuhan terima kasih berkat hari ini, terima kasih. Tadi saya diberkati, nggak tahu siapa yang bayarin makan siang saya. Siapapun dia, Tuhan berkati deh. Tuhan berkati dari tempat ini, dari tempat maha kudusnya Tuhan berkati. Tahu-tahu Niken balik, om sudah ada yang bayar om. Hah? Siapa? Sudahlah, hanya Tuhan yang tahu. Wah, puji Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Kita mempermuliakan nama Tuhan dengan hal-hal kecil pun kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kerjakan itu secara maksimal, Bapak Ibu. Jangan ngeluh, jangan berat hati, jangan tawar-tawar dengan Tuhan. Kerjakan itu. Selebihnya ketika kita nggak mampu ngomong sama Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, sampai di sini batas kekuatanku. Tuhan turun tangan. Tuhan ada di sini. Masa Tuhan biarkan kita sampai tergeletak? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Ya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, apa pemazmur katakan? Tangan Tuhan tetap menyertaiku, tongkat dan gadahnya tetap menjadi penghiburan. Apa yang kurang bagi kita? Kenapa saudara rasa berat untuk melakukan firman Tuhan? Beratnya di mana? Yesus katakan, kuk yang kupasang bebannya itu ringan. Beratnya di mana? Ayo permasalahkan ini dalam hidup kita. Aduh om, firman itu biar hanya cukup untuk om pendeta saja, saya jangan. Firman itu untuk kita semua. Jangan kita pilih-pilih, pilah-pilah. Semua untuk kita lakukan, segenap kekuatan hidup kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati. Harus dengan segenap hati.
Nah, Bapak Ibu, kalau makan minum aja untuk kemuliaan Tuhan, Alkitab katakan, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, nah lakukan juga itu untuk menyenangkan Tuhan. Waduh om, berat om. Gak ada yang berat dalam Tuhan. Yang bikin kita berat melakukan firman Tuhan karena daging kita menolak mau melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Jelas Yesus katakan bebanku pun ringan. Kuk itu beban yang sering dipergunakan untuk hewan, di mana hewan itu memikul beban itu, dan untuk bisa seperti di situ diibaratkan seperti seekor lembu yang dikenakan kuk agar dia bisa dikendalikan. Nah, kalau kita sudah nggak mau mengenakan kuk yang dikenakan oleh Tuhan, berarti kita nggak mau dikendalikan oleh Tuhan. Kita mau berjalan sendiri. Nah, hati-hati ini. Tuhan juga nggak mau paksa-paksa saudara. Kalau saudara nggak mau melakukan firman, cukup Tuhan firmankan, lakukan, engkau diberkati. Lakukan, aku akan campur tangan. Selebihnya kembali ke kita. Tinggal bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, hamba yang baik, hamba yang berkenan, hamba yang setia, itu dia akan melakukan segala perintah tuannya dengan senang hati, tanpa embel-embel apapun itu, aku mau menyenangkan Tuhanku. Nah, kalau sudah demikian, saudara nggak usah tuntut upah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita mengabdikan diri kita, dia pasti memberikan upah. Upah kita itu besar di surga, jangan ragu tentang itu. Tugas kita adalah kerjakan segala sesuatu. Perintah Tuhan kita lakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada suatu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ayat yang terakhir buat kita renungkan. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 21. Apa Alkitab katakan di sana? Jadi pulang di rumah saudara baca satu perikop ini, saya ambil ayat pokoknya saja. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Indah kan? Indah kan? Kalau kita mau diberkati Tuhan lebih lagi, lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan tawar-tawar dengan Tuhan. Jangan, pokoknya lakukan sajalah dengan segenap hati. Selebihnya Tuhan yang akan menilai. Saya terbatas untuk menilai saudara, nggak bisa. Mintalah penilaian Tuhan, jangan minta penilaian saya. Kalau penilaian saya bisa berat kiri berat kanan, bisa juga saya hanya menyenangkan saudara. Tetapi kalau Tuhan yang menilai, wah itu nggak salah, pasti tepat. Dan saudara perhatikan perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Nah, ayat 21-nya berkata begini, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Wow. Siapa yang gak mau berkat yang besar? Kita semua mau berkat besar. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi besar di pemandangan mata Tuhan? Nah, ini dia. Ini harus kita permasalahkan dalam hidup kita. Nah, saudara lihat dalam konteks perikop ini, Matius 25 ayat 14 sampai 30. 2 kali loh dikatakan. Dalam ayat 23 lagi dikatakan begini. Maka kata tuannya kepadanya, kepada hamba yang tadi ayat 21 diajungkan jempol, disanjung-sanjung oleh tuannya karena sudah bekerja dengan baik. Ayat 23, oh diangkat lagi. Dikatakan begini, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 2 kali lo dipuji. Apa kurang?
Kalau seorang pimpinan, seorang majikan sampai memuji hasil karya kita, pekerjaan kita, sampai melebihi 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, wah itu luar biasa. Itu saudara nggak usah harapkan THR saudara pasti besar. Amin. Pasti itu otomatis, itu lumrah. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang menuruti segala ketetapan apa yang diperintahkan tuannya dan bekerja dengan maksimal, nggak usah harapkan berkat, Tuhan tahu memberkati kita. Kerjakanlah segala sesuatu dengan sukacita. Kerjakan dan laksanakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Baik profesi yang saudara tekuni hari ini dan juga bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kita kerjakan sama-sama. Apa yang Tuhan percayakan, maksimalkan potensimu. Kerjakan dengan sukarela, kerjakan dengan senang hati. Dan ketika ada hal-hal baru yang Tuhan sampaikan, singkapkan, perintahkan untuk kita kerjakan melalui kebenaran ketetapan firman, lakukan itu. Selebihnya Tuhan yang akan menilai apakah kita sudah bekerja dengan baik atau tidak. Apakah kita sudah melakukan firman-Nya atau tidak. Tuhan yang menilai, bukan saya. Kalau saya bisa nggak tahu apa yang saudara kerjakan. Mungkin saudara sudah sungguh-sungguh tapi saya nggak tahu. Tapi Tuhan nggak mungkin nggak tahu. Dia pasti tahu. Oleh sebab itu, apa pesan saya bagi kita semua hari ini? Mau menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan? Jadilah hamba. Miliki hati hamba. Kerjakan segala sesuatu dengan baik. Profesimu, talentamu, kerjakan itu semaksimal mungkin. Apa yang Tuhan perintahkan, setiap firman yang menjadi rema dalam hidup kita. Baik itu sifatnya menegur, baik itu sifatnya menemplak, baik itu sifatnya menghibur. Terima itu dan lakukan itu dengan segenap hati. Karena yang kita mau senangkan di sini bukan gembala, bukan manusia, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.